enak di alam barzah. Kenapa? Sebelum pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu akan datang amal itu menemaninya. Dan dalam riwayat ada menjelma dalam bentuk yang sangat indah. Bahkan sebagian mengatakan seperti manusia yang sangat indah menjelmanya, sehingga seolah-olah sudah ditemani beneran, ditemani bukan seolah-olah, ditemani oleh amal, sehingga karena yang menemani hal-hal yang baik maka tidak ada gentar. Yang katanya alam barzah menyeramkan, gak ada bagi dia. Kenapa? Dia bertanya, siapa kau? Aku adalah sholat subuhmu waktu itu. Siapa kau? Aku adalah sedekah yang kau berikan. Siapa kau? Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Siapa kau? Aku adalah penuh kasih sayangmu pada istrimu. Terus di saat malaikat datang ditanya, gak takut lagi. Kenapa? Dia tahu bahasanya ini adalah hamba Allah seperti aku. Bahkan pertanyaan malaikat bagi orang-orang soleh seperti Anda disebutkan seperti sapaan di saat Anda datang ke rumahnya orang. Kalau gak disapakan gak enak. Kayak tuan rumahnya malaikat itu disapa, man rabbuk? Ya jawab, Allahu Rabbi. Jadi gak usah khawatir kalau Anda ahli iman tentang pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Dan bisanya menjawab bukan karena kita hafal waktu di dunia, enggak, bisanya menjawab karena amal baik kita. Biarpun sekarang menghafal tapi jahat sama orang tua, jahat sama istri, jahat sama nggak bisa menjawab. Karena apa? Kebalikannya nih, Anda insya Allah orang soleh, orang baik, lihat Anda ditemani hal-hal yang baik. Kemudian ditanya malaikat Munkar Nakir, ya enak Anda menjawab. Kemudian setelah itu diperintahkan Allah merintahkan kepada malaikat agar menyerahkan kepada malaikat pemberi rahmat agar diberi keindahan sampai dibangkitkan nanti. Lalu merasakan nikmatnya di alam barzah, bagian daripada nikmatnya surga. Sebab kenikmatan surga yang disodorkan, bukan di kenikmatan surga yang disodorkan. Kemudian ada lagi di kubur sebelahnya, siapa? Na'udzubillah, zina iya, mabuk iya, judi iya. Wah, judinya dahsyat hebat, judi online. Tengah malam habis tahajudan di atas sajadah. Oh, serem banget nih Ustaz. Ustaz judi. Dosanya berlipat-lipat. Orang awam saja haram. Sama istri kasar, riba ya. Ditinggal oleh orang setelah orang pada pergi, kedatangan sesuatu yang menyeramkan. Siapa kau? Aku zina yang pernah kau lakukan dulu. Ketakutan dengan bentuk yang sangat menyeramkan, mengerikan. Dan semuanya mendengar dari makhluk Allah, kambing, kucing, semua dengar, kecuali jin dan manusia nggak mendengar itu semuanya. Jadi kalau seandainya kita bisa tanya sama kambing, dia akan cerita, dengar. Semua diizinkan Allah mendengar kecuali jin dan manusia. Gak bisa mendengar kejadian di alam barzah. Saya tahu, siapa kau? Aku adalah durhaka kamu pada orang tua. Siapa kau? Aku kezalimanmu pada istrimu. Kalau perempuan, ini adalah khianatmu pada suamimu. Terus ketakutan dia. Bayangkan dalam keadaan didatangi hal-hal yang menyeramkan, datanglah malaikat, dan malaikat Munkar Nakir disebutkan menjelma dengan sesuatu yang sangat menyeramkan, tinggi besar sampai gambarannya matanya biru kehitam-hitaman. Suaranya lebih lantang dari halilintar. Bayangkan, dalam keadaan kita takut saja di sebuah rumah tumpah, ada gelas, ada sendok jatuh saja kaget kita. Bagaimana dalam keadaan takut tiba-tiba ada yang bersuara lebih lantang dari halilintar dengan pertanyaan, man rabbuk? Ya pantas ngomong, nggak bisa menjawab. Ini loh orang berpikir cerdas. Makanya kalau orang memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia, akan balik kepada kehidupan di dunia menjadi baik. Sehingga langsung berpikir, aku gak boleh zalim dong kepada istriku. Aku gak boleh zalim, gak boleh khianat dengan suamiku. Aku gak boleh melakukan riba dan seterusnya. Maka ini disebut orang cerdas. Keadaan di alam barzah semacam itu. Dan setelah ditanya gak bisa dipukul oleh malaikat yang dikatakan pukulannya dengan godo, dengan alat pemukul yang jika dipukulkan ke dunia akan hancur, dan dipukulkan untuk seorang hamba yang ahli maksiat tadi. Ini gambaran-gambaran di alam barzah. Nah,
kita belum masuk ke sana, wahai para perindu kemuliaan. Kita masih di dunia. Maka ayo jadilah orang yang pertama yang pernah berbuat zalim akhiri. Sehingga kalau orang mengingat kematian itu tidak serem. Itu kan suka nonton film horor itu. Orang kalau mengingat kematian dirinya akan menjadikan hidupnya di dunia semakin baik. Dia ngerti berbakti pada orang tua adalah menjadikan aku tersenyum di alam barzah. Baikku pada istriku akan menjadi aku baik di alam barzah. Silaturahmiku pada saudaraku aku menjadi baik di alam barzah. Semangat dia melakukan kebaikan. Makanya kalau orang ingat kematian, hidupnya enak di dunia. Dia mau berbuat jahat, mikir ini akan aku petik nanti dalam barzah. Ini belum di akhirat, di neraka yang pedih. Ini baru di alam barzah. Maka ayo kita kembali ke alam dunia. Tadi kita menjelajah, kita ziarah alam barzah sebentar tadi. Kita kembali ke alam dunia saat ini, masih ada waktu. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, ada kesempatan. Seandainya Anda berdosa besar sebanyak apapun dosa Anda, Tuhan Allah Maha Pengampun, bergegaslah memohon ampun kepada Allah. Hei hamba Allah, jangan sombong kepada Allah, buru-buru cabut dari malaikat pencabut nyawa, belum diampuni dosa akan membebani hidup kita di alam barzah, akan merepotkan hidup kita di alam barzah. Masih ada waktu. Yang gak selamat siapa? Sombong sama orang yang menunda-nunda, nanti saja, nanti. Belum tentu nanti adalah milikmu. Besok saja, belum tentu besok adalah milikmu. Banyak orang lagi ngobrol begini, mati langsung ada kok. Gak usah nunda nanti, hei orang cerdas. Ngapain nunda nanti? Hari ini aku bertobat. Hari ini aku akan damai kepada istriku yang pernah aku zalimi. Hari ini aku akan damai kepada ibuku yang aku telah durhaka kepada ibuku. Hari ini aku akan damai dengan saudaraku. Aku telah rebutan waris. Tidak, aku tidak akan mati kecuali sudah beres urusan warisku. Cerdas dia. Kenapa? Tidak mau menjadi beban. Tidak mau ada beban nanti di alam barzah. Maka itu disebut Nabi Al-Qayyis. Ayun nasi akyas. Siapakah orang cerdasnya itu? Urusan riba beresin. Semuanya urusan-urusan yang menjadikan dia akan sengsara akan diberesin. Kemudian dia diberi oleh Allah harta melimpah, dia cerdas. Yang punya kekayaan. Ini berpikir cerdas memang hari ini penting. Ibaratnya begini, kalau kita gambarkan ada satu orang yang hidup di sebuah kota. Tentu menjadi orang kaya itu ada sebabnya, ada harta. Dan harta itu diwakili biasanya dengan permata, intan dan sebagainya. Di sebuah kota ini orangnya pengen hidup nyaman, hidup cukup. Ada berita bahwa di pantai tidak jauh dari tempat itu, di situ adalah tempat permata, berlian yang ada di dalamnya. Maka di antara orang kota tersebut, antara yang tidak tahu, tidak percaya, tahu tapi bodoh, sama cerdas, mengerti bahwa di pantai sana kalau nyelam bisa mendapatkan permata. Yang nggak tahu ya nggak akan pergi ke sana. Bodoh dia, nggak tahu nggak pergi ke sana karena nggak tahu, nggak dengar informasi. Atau diberi informasi nggak percaya, ya karena nggak percaya dia juga nggak pergi ke sana. Ngapain juga pergi dia nggak percaya. Baru setelah itu ada yang percaya. Yang percaya bahwasanya ini yang ngomong benar karena sudah banyak orang nyelam ke sana dapat kekayaan, dapat permata ini. Yang percaya terbagi dua. Percaya bebel sama percaya cerdas. Yang bebel ya sudahlah, nggak mau ke sana. Oh, jadi pemalas dia, tetap duduk-duduk di kota. Baru tinggal sebagian lagi yang sadar, dia pergi ke pantai. Dia cerdas, dia punya pikiran cerdas. Pergi ke laut. Nah, setelah pergi ke laut ini terbagi lagi orang-orang ini. Yang katanya cerdas pun bisa jadi bebel di situ. Ada yang melihat dok begini, ngelihat orang rupanya. Lihat orang dapat permata, dia nggak rindu, tidak bersuara untuk mengambilnya. Ya kalau urusan dunia kayaknya nggak ada sih. Cuman gambarnya begitu. Yang lain pada nyelam, dia nggak nyelam. Sehingga terbagi tiga. Yang satu nggak nyelam, lihat dok, bodoh dia, pulang nggak dapat apa-apa. Ada dua lagi nyelam dan mendapatkan. Menyelam mendapatkan. Ini kerja, bisnis, segala macam, kurang lebih seperti itu. Setelah naik mendapatkannya. Yang mendapatkan ini ada dua. Yang satu, masya Allah dirapikan, ini barang-barang dibungkus, langsung dia pulang.
Yang satu lagi dirapikan, dibungkus, tak taunya apa? Ditinggal. Di antara semuanya ini yang paling bodoh ya orang ini. Sudah nyelam capek-capek, dapat harta, dapat berlian banyak, ditinggal begitu saja. Itulah orang paling bodoh, yang nggak datang nggak keluar energi, yang nonton kok nggak, ini sudah, ini yang sudah ada di depan mata, ternyata ditinggalkan begitu saja. Dia adalah yang paling bodoh di antara semuanya TV. Ada di hadapannya, dan ini bisa menjadi sebab dia kaya di kota, totalnya ditinggal begitu saja. Itu si bodoh. Siapakah dia? Hidupnya dengan usaha, mengumpulkan kekayaan melimpah. Masya Allah, duitnya banyak, hartanya miliaran. Tatanya Pak, begitu saja ditinggal waktu mati, nggak bisa ditemui di alam barzah. Ngurus bangun masjid nggak bisa, bangun madrasah nggak bisa. Hanya dia terkenal punya koleksi mobil, 27 mobil mewah. Tas istrinya ada 16, tas harganya katanya 500 juta tas. Terus apa lagi? Sepatunya 3 lemari. Itu saja, dan setelah mati ditinggal dia. Dan itulah paling bodoh. Maka Anda jangan jadi orang bodoh hari ini. Mana kekayaan Anda? Jangan sampai Anda tinggal begitu saja. Ya untuk anak, ya untuk kesinambungan hidup anak. Tapi saya pengen punya kehidupan di alam barzah. Saya orang cerdas. Tidak akan saya tinggal begitu saja. Kalau sudah mati kan meninggalkan semuanya. Bahkan kalau kita cermati, terjemahan mati yang paling bagus hanya dalam bahasa Indonesia, meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Cuman kita nggak sadar. Sampai mau mati pun masih digenggam. Enggak, yang digenggam tidak akan sampai ke alam barzah. Yang kita lepas kita berikan untuk kebaikan. Itu yatim piatu yang ada di kiri kanan kita. Itu fakir, itu masjid, itu musola. Itu saudara yang harus aku bantu. Inilah orang-orang cerdas. Bahkan termasuk cerdas adalah mungkin dia bukan orang kaya. Dia punya harta pas-pasan. Tapi dia berusaha. Biarpun dengan segala kekurangannya, saya harus kaya di akhirat. Sehingga dia berusaha untuk membantu. Ada masjid, ada pesantren dan sebagainya. Dan dia luar biasa dahsyatnya. Dan Allah yang maha tahu, yang mengukurkan Allah, bukan kita. Sedekah 1 juta itu dengan 1 miliar banyakan mana sih kan begitu? Seolah-olah banyakan 1 miliar, belum tentu. 1 miliar bagi siapa? Ada orang punya uang 1 triliun. 1 triliun berapa miliar ini? 1000 miliar kan? Ada orang punya uang 1 triliun, 1000 miliar. Tatonya dia sedekah bangun masjid 5 miliar. 5 miliar. Wah, orang mengatakan haji. Jadi masjid segede ini yang mengcover Pak Haji itu saja. Masya Allah. 5 miliar. Mungkin orang mengatakan ini. Tato di samping rumah itu ada seorang bapak-bapak punya uang hanya ya tidak banyak, hanya 25 juta, tabungan 25 juta. Akan tapi diam-diam, ya Allah, saya pengen mati dalam keadaan kaya. Dari 25 juta katanya apa? Dipotong 5 juta. Uangnya nggak ada lagi kecuali tabungan 25 juta. Diberikan 5 juta untuk musola di samping rumahnya karena menjelang Ramadan. Disedekahkan untuk musola, untuk masjid atau pondok 5 juta. Coba terbangunlah renovasi musola kecil-kecilan, masjid gedung megah 5 miliar. Kira-kira banyakan mana sih dengan yang 5 miliar sama yang 5 juta? Yang 5 juta lebih banyak. Karena yang 5 miliar dari 1 triliun hanya berapa persen itu? Ini yang 25 juta mengeluarkan 5 juta, ini berapa persen? 20%. Nah, itu artinya yang fakir pun nggak boleh mengatakan saya orang fakir. Nggak, fakir nggak boleh nyerah. Sehingga Nabi pernah menyebutkan ada 1 dirham, 1 dinar, sedekahnya orang dengan 1 dinar mengalahkan 1000 dinar. Maka Anda yang fakir nggak boleh menyerah. Saya fakir, oke. Tapi setiap ke masjid saya akan memberi ke masjid. Setiap sholat saya akan beri. Anda punya penghasilan sehari hanya 100.000. Tak tahu aja setiap Anda sholat Anda bawa 5.000 atau anggap saja 1.000 deh. Setiap sholat 2.000 biar 10.000 jadi 2.000 sholat 2.000. Itu orang kaya, masya Allah. Itu sampingnya lagi orang kaya. Setiap ke masjid ke kota amal langsung bawanya adalah mungkin 300.000, 100. Tapi dia hartanya miliaran. Anda penghasilannya sehari tidak tahu berapa puluh juta.
Iya, kalau hanya ratusan ribu mah kecil. Makanya ukur diri Anda sendiri. Di saat Anda kaya raya, ukur Anda orang seberapa yang Anda berikan di jalan Allah. Jangan gampang bangga dulu dong. Seberapa besar yang Anda berikan. Kemudian yang fakir jangan berkecil hati. Itu jeripayah Anda. Uang Anda sedikit tapi Anda bisa berderma begitu tuh besar dibanding yang Anda miliki. Makanya kalau mengukur seberapa besar sih amal kita, untuk mengukur besar kecilnya amal kita adalah seberapa besar yang kita berikan di jalan Allah dibanding yang Allah berikan ke saya. Itu bukan dibanding orang lain. Salah. Anda jangan bersaing dengan orang lain. Bersainglah dengan dirimu sendiri. Bersainglah dengan dirimu sendiri. Jangan bersaing pada orang. Bersaing pada orang itu antara putus asa sama nggak maju. Contoh, saya punya duit banyak miliaran. Saingannya saya tetangga, ya sedekahnya 100.000, ya nggak maju-maju, ya saya 1 juta cukup, tetangganya 100.000. Saingnya sama orang yang di bawahnya. Atau kita bersaing dengan orang yang di atasnya orang lain. Saya gaji pas-pasan, sebulan hanya sehari 100.000. Mau bersaing dengan orang yang miliaran, akhirnya males deh, nggak bisa kayak dia, nggak usah sedekah. Nah, bersainglah dengan dirimu sendiri. Hari ini aku harus lebih bagus dari hari kemarin. Apa yang Anda miliki hari ini, hamba Allah? Apa yang Allah berikan kepada Anda, tabungan Anda, kekayaan Anda, bawa ke alam barzah, bawa ke akhirat. Inilah orang cerdas, yang disebut Nabi orang cerdas. Yang fakir nggak boleh menyerah. Jangan berkata ini kayak omongannya orang kaya saja. Oh enggak. Ada fakir, ada contoh pada zaman Nabi, seorang Uwais, seorang yang tidak ada orang fakir lebih dari dia, namanya Uwais Al-Qarani. Fakirnya orang yang dia nggak punya apa-apa, makannya pun dari mana? Makanannya pun adalah ke sebuah tempat pembuangan roti. Jadi ada sebuah tempat tuh orang membuang sisa-sisa roti, kayak sampah, tempat sampah. Dia pergi ke situ. Ada anjing datang, berkata, anjing kau sana, ini bagianku ya anjing. Iya. Setelah itu dia mengambil sisa-sisa roti dari orang itu, dipotong, kan sudah halal karena dibuang di sampah. Diambil, dibagi 3, yang bagus, yang sedang, yang jelek. Yang bagus dibungkus lagi, yang sedang dimakan, yang jelek dilemparkan ke anjing. Yang bagus dibawa pulang kemana? Dibawa pulang. Kemudian dia mencari orang fakir. Lihat, biarpun dia sudah fakir masih ingin bersedekah. Yang paling bagus diberikan kepada fakir. Lalu mau mengadu pada Allah, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan untuk membantu hambamu yang fakir. Jangan hukum aku ya Allah. Loh, yang fakir masih memaksa loh ya. Maka Anda tidak boleh menyerah bicara sedekah. Bukan urusannya orang kaya saja. Mungkin Anda hanya bersedekah 100.000 setiap minggu, setiap hari, setiap bulan mungkin. Tapi nilainya bisa tidak kalah dengan orang punya miliaran. Apalagi Anda yang punya miliaran, punya ratusan juta, seberapa yang sudah Anda berikan. Anda harus cerdas dong. Jangan ditinggal di dunia. Nanti akan Anda menyesal kalau ternyata ya Allah, apa yang aku lakukan? Kenapa aku tinggal? Ya, nggak bisa kita cek, nggak bisa kita kembalian untuk mengambil. Sampai dikabarkan dalam Al-Quran itu kalau seandainya ada orang di alam barzah itu bangkit, mau ngapain kok? Bakar sedekah, tapi nggak bisa bangkit lagi. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk menjadi orang cerdas. Semuanya bisa selamat, semuanya bisa sukses. Ayo cerdas, baik dengan keluarga, baik dengan saudara, jangan zalim dan sebagainya. Yang punya harta, ayo segera gunakan untuk kebaikan. Alhamdulillah, masjid ini masjid yang bagus, kita makmurkan, nanti ada pengajian, ada ini juga pondok-pondok, para pesantren, pondok pesantren para ulama, kita dukung semuanya. Dan kalau begitu kan kita jadi kaya di akhirat, kita nabung terus. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya orang-orang cerdas. Bagaimana nggak cerdas? Katanya duitnya triliunan, atau mati fakir di alam barzah. Kan bodoh banget, dia kerja keras capek, ujung-ujungnya melarat, ujung-ujungnya nyungsep. Nah, kalau saya harus kaya di dunia, maka saya harus kaya di akhirat. Gitu, berjanji. Kalau saya belum kaya di dunia, tidak boleh saya melarat di akhirat. Harus gitu prinsipnya hidup. Karena untuk kaya di akhirat tidak susah. Bagi orang fakir pun boleh. Kalau kaya di dunia kan harus usaha dia. Kalau kaya di akhirat, bisi fakir pun bisa kaya di akhirat. Karena untuk kaya di akhirat tidak harus dengan harta. Anda bisa dengan tasbih Anda, tahlil Anda, zikir Anda, dan seterusnya, ibadah Anda. Dan sekelumit harta yang Anda berikan, kalau Anda seorang fakir, maka pahalanya gede, tidak kalah dengan orang-orang kaya. Ini saja, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti silakan. Sekedar nyantai saja.
Namanya orang cerdas ya, kita harus nyantai. Baik, silakan. Baik, itu. Ayo ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga kita semua di akhir hayat kita, akhir hidup kita bisa mengucapkan kalimat agung, kalimat mulia la ilaha illallah. Amin, amin. Terima kasih Buya. Di sini kami menanyakan terkait dengan kematian yang Buya terkait tadi. Apakah betul setelah makhluk manusia mati itu ada yang berpendapat beberapa hari atau sampai 40 hari itu dia masih melihat keluarganya, masih bisa melihat keluarga dan anak-anaknya. Kemudian ada juga yang berpendapat kadang-kadang namanya dia pergi ke suatu tempat sakit, katanya tersapa atau tertegur sama orang yang meninggal tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu buku yang sudah kami tulis, namanya Sama'iyat, beriman kepada yang gaib. Iman kepada hal gaib itu ada rambu-rambunya, tidak boleh asal percaya. Sehingga apa yang bisa menjadi, apa yang harus kita imani, tentu berdasarkan kalau gaib berita. Al-Quran menyebutkan, atau Nabi dengan hadis mutawatir, hadis yang pasti benarnya, ada rambu-rambu namanya untuk beriman kepada yang gaib. Sehingga kenapa saya percaya daripada surga disebutkan di Al-Quran banyak, ya kan? Neraka disebut Al-Quran banyak. Siksa kubur hadis Nabi banyak. Jadi kalau berita tentang gaib harus melalui namanya riwayat. Apakah Al-Quran atau hadis Nabi? Nah, kalau tidak ada itu nggak boleh kita percaya. Nggak bisa, nggak wajib kita percaya. Makanya seperti ini jelas urusan namanya sam'iyat. Jadi kita tolong cari. Itu kami membuat satu catatan akidah. Ada kan ada silsilah akidah, meyakini sifat-sifat Allah, sifat Nabi, akidah 50. Kemudian kita lanjut dengan Sam'iyat, satu buku lumayan agak tebal. Sam'iyat adalah rambu-rambu beriman kepada yang gaib. Gaib itu ada gaib di masa lalu sama gaib di masa sekarang, gaib masa datang. Gaib masa lalu apa? Penciptaan manusia dari tanah. Itu kan nggak tahu kita, tapi kita wajib percaya karena Al-Quran menyebutkannya. Gaib saat sekarang ini di alam barzah ada pertanyaan itu ada, kita tidak lihat. Gaib yang masa akan datang, cerita tentang surga, tentang padang mahsyar ada, tapi kita harus percaya sebab Al-Quran menyebutkannya atau hadis mutawatir, bukan khayalannya, dongengnya seorang ustadz. Ustadz bukan dongeng juga banyak. Lalu bagaimana tentang ada orang meninggal dunia, kemudian bagaimana kisah hidup terpisah? Alam barzah adalah bukan alam dunia. Cuma disebutkan oleh Imam Malik. Kalau Imam Malik itu seorang alim, tentunya ini adalah berdasarkan dengan ilmu beliau, seorang imam. Imam Malik mengatakan istilah arwahnya orang yang meninggal dunia itu mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Sebab alamnya bukan alam materi lagi. Kalau kita itu terikat dengan materi, selagi saya kaki berinjak di Batam, nggak akan bisa saya menginjakkan Cirebon, karena terikat. Tapi kalau orang di alam barzah itu alamnya bebas, tidak terikat dengan materi lagi. Sehingga melihat Amerika, Jepang sama Indonesia itu sama. Nggak ada jarak, nggak ada ini, karena alamnya berbeda. Sehingga disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu melihat kehidupan di dunia ini. Cuman melihatnya bukan melihat dengan syahwat lagi. Maka suatu ketika waktu kita cerita begini, ada seorang perempuan yang punya rasa malu tinggi ngomong, "Buya, aduh, berarti abah ibu saya melihat saya ya kalau saya lagi hubungan dengan suami saya." Ini pertanyaannya masuk. Di alam barzah orang tua kita tidak melihat kita dari sisi syahwat, melihat bahasanya Anda seorang istri melayani suami, yang dilihat Anda melakukan kebaikan, pahala. Jadi lihat dari sisi pahala. Bukan urusan syahwatnya itu, bukan. Jadi alamnya berbeda, bukan alam syahwat lagi. Syahwat itu kan kisah di dunia untuk godaan agar orang bisa menahan syahwat, lalu diangkat tinggi pangkatnya oleh Allah, atau dia tenggelam dalam syahwatnya lalu rendah. Itu kan kisah di dunia. Jadi kalau masalah melihat iya, tapi kalau jalan-jalan ke mall nggak ada itu. Katanya ada orang ini dibunuh dan balas dendam, jalan-jalan ke mall pakai baju merah. Itu kan sinetron.
Bunuh diri lalu gentayangan, nggak ada. Dari mana roh gentayangan? Itu kan keyakinan kita dari masa ke masa di kampung kita, atau gara-gara sinetron gentayangan. Kalau dia orang bermaksiat akan dapatkan siksa alam barzah. Ngapain jalan-jalan ke mall? Dari mana berita jalan-jalan ke mall itu dari mana? Wow, setiap malam Jumat pulang disebutkan kitab, ada sodorkan orang itu, ada kitab Taqwaul Ahbar dan sebagainya. Urusan orang kembali ini kan alam ini gaib. Setiap malam Jumat pulang ke rumah kita, ini berita gaib. Siapa yang beritakannya? Hadis Nabi yang jelas dan sebagainya. Karena urusannya keimanan ini. Yang benar adalah orang meninggal dunia punya urusan dengan dirinya. Kalau ada orang baik menikmati, ngapain mau makan di rumah? Karena ada keyakinan di daerah Jawa sana ada. Jadi makan, sehingga kalau orang meninggal dunia itu disiapkan hidangan makanan, nanti akan dimakan. Malam tuh bunyi klotak-klotak, besok habis. Masya Allah, alhamdulillah, dimakan kucing. Nggak ada begitu. Orang alam barzah nggak mau makan sate, Anda nggak ada itu semuanya. Yang ada adalah Anda bersedekah sate ke orang fakir, maka pahalanya ngalir ke dia. Orang meninggal, jadi nggak ada 40 hari mesti sekitar kita. Bahkan kadang dinukil di kitab-kitab tasawuf kita. 7 hari masih berkeliaran. Loh ngapain keliaran? Dia punya, namanya alamnya beda, alam barzah. Anda paham belum alam barzah? Kalau ternyata ada orang soleh tiba-tiba hadir dalam kehidupan kita, namanya karomah. Nggak bisa semua orang kayak begitu. Seperti Nabi sholat dengan para Nabi waktu Isra Mi'raj, mukjizat Nabi. Mungkin ada seorang kekasih Allah wali tiba-tiba nongol di sini misalnya. Tapi nggak boleh bohong juga. Nanti pura-pura saya melihat Abdul Qadir Jilani. Ada bohong. Tapi kalau secara karomah iya, tapi bukan rumus umum, bukan kaidah umum. Nanti jalan-jalan. Ada orang katanya ditabrak kereta api. Tak taunya apa? Besok ada orang ngomong ada gentayangan rohnya. Loh, ini kan kurang ajar. Wong dia itu ketabrak kereta api pas mau kunjung ke ibunya, berarti melakukan kebaikan, ya kan? Dia mau ziarah ibunya, tidak tahu karena apa sepeda motornya macet, ketabrak kereta api, mati. Coba matinya baik atau jelek? Baik. Cuman orang kampung ngomong gentayangan. Kalau Anda dibilang kakek Anda rohnya gentayangan juga marah. Artinya apa? Rohnya nggak diterima. Artinya suudon kepada mayat. Berarti nggak ada gentayangan. Gentayangan yang ada di film sama sinetron. Ada, makanya harus yakin ke masalah keimanan. Kalau meninggal dunia Anda punya urusan di situ. Jika orang jahat akan diselesaikan dosanya di situ, dihukum. Orang baik mendapatkan kebaikan. Jadi jangan percaya berita-berita tentang setiap malam Jumat pulang ke kampung, ke rumah. Bahkan ada lagunya itu ya, dan itu masyhur sekali. Dan sempat kami ingatkan, ada sampai waktu kami ingatkan itu dikirim bagus. Ada satu kitab namanya Taqwaul Ahbar. Coba berita ini apakah hadis riwayat sahih dari baginda, siapa yang mengucapkan dan sebagainya. Karena kita rumus iman itu ada, tanpa kita mencaci orang yang terlanjur meyakini, tapi ingatkan dengan cara yang baik. Kami tidak membodohkan mereka, cuman kita kasih rambu-rambu. Cara beriman kepada yang gaib adalah harus berita yang benar. Istilahnya adalah yang qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurudi. Pasti benar seperti Al-Quran benar dan maknanya jelas. Baru kita wajib punya keyakinan. Nah kalau mayat makan itu, mayat makan lagi di mana sih? Di mana, di kitab mana, hadis apa? Jadi sederhana ya. Tolong dalam orang ini bab keimanan, samiyat. Nanti tolong cari buku kami tentang as-samiyat, itu Anda akan mengerti. Jadi nggak benar. Yang benar adalah dia punya urusan dengan dirinya di alam barzah. Kalau ternyata melihat orang soleh menolong dan sebagainya, bab karomah. Tapi kalau saya ketemu orang dan bisa jadi jelmaan. Sebab syaitan itu kan bisa menjelma siapa saja. Orangnya datang karena orang meninggal dunia, dia dibunuh, tahu aja besok ada yang datang dan sebagainya. Apakah dia datang betul? Enggak. Dia zalim, dibunuh. Dia adalah orang baik karena dizalimi, dia mendapatkan nikmatan. Kok ada siapa yang datang itu? Syaitan ya jika ala bani Adam majrad dam. Namanya syaitan bisa ngikuti jalan pikiran orang untuk menjerumuskan. Sehingga mungkin jelmaan setan itu berusaha untuk menjelma seperti orang tersebut, sehingga di kampung keyakinan rohnya gentayangan karena kemarin ada yang dilihat atau ada yang melihat, tapi hakikatnya tidak semacam itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita punya keyakinan bahwasanya setelah meninggal dunia orang punya urusan masing-masing, nggak perlu dendam nuntut jalan-jalan di mall pakai baju merah roknya pendek. Ini kan sinetron itu. Alhasil ini memang khayalan-khayalan negeri. Memang hantu paling banyak itu di negeri kita Indonesia. Ada gendru, ada wewe gombel, ada demit, ada tuyul, ada jin, ada macam-macam. Paling kaya hantu kita. Ada pocong ya. Ada lagi yang belakang apa namanya? Yang
Apa? Sundel bolong. Waduh, lah sini. Kak, satu kamu satu buku. Kurang lebih seperti itu. Baik, makasih, masya Allah. Ada lagi? Habis ini ke ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan sekali dengan penjelasan Pak Ustaz tadi masalah kita bersaing menjadi orang cerdas dengan masalah materi duniawi ya. Jadi orang-orang cerdas bersedekah itu. Saya mau tanyakan bagaimana dengan kami ini yang ilmu agamanya kurang kayak Pak Ustaz, saya yakin lah kemana-mana juga kadang kemana-mana ilmunya pandai dan kasih ceramah mengetel lah. Kalau saya ngaji nggak pandai, gimana kita bersaing dengan para orang-orang alim ulama yang pandai itu untuk menjadi orang cerdas? Pak Ustaz pasti lah masuk surga karena dia ilmu pandai, ngajinya pandai, yang kadang Ustaz juga pandai. Kalau saya ngaji juga kurang pandai, gimana saya bersaing untuk menjadi orang cerdas masalah ilmu agama Pak Ustaz? Baik. Kami sesaat merenung itu. Licik, pinter, cerdas itu orang kaya. Belajar ilmu agama itu lama. Saya bertahun-tahun belajar agama. Makan sedikit, jarang tidur, capek untuk jadi ustadz. Ini ada orang kaya ikut-ikut mendukung dakwah. Dia pakai mobil mewah, bantu pondok. Dia pakai mobil rumahnya gedung megah, bantu pondok. Tiba-tiba nangkreng dia di surga tinggi tempatnya. Ini orang kaya, licik yang baik itu. Jadi dukunglah ulama, Anda akan nangkreng bersama mereka. Kan disabdakan Nabi, kau bersama mereka kan gitu. Anda pakai mobil mewah, gak usah capek-capek mondok lama-lama kan gitu. Ini ustadznya tuh sering kehabisan makan itu waktu mondok itu puasa. Ini orang kaya kok pinter banget ini. Sudah kaya tiba-tiba sudah Ustadz ngajar aja, saya siapin bangunannya. Waduh. Santri biar saya urusin semuanya. Tatonya apa? Ya, santrinya jadi ulama semuanya. Orang kayanya ini nengkreng diangkat sama santri. Nah itu cerdas. Memang hari ini kerjaannya orang cerdas hari ini. Itu enak-enak merung mobil mewah. Ustadznya masya Allah belajarnya tuh saya belajar mondok 18 tahun. Hari ini mondok 5 tahun sudah kelar. Saya mau mondok 18 tahun lama. Sekolahnya tuh dari tempat ke tempat sekolah 1,5 kilo jalan kaki setiap hari. Itu bertahun-tahun begitu. Ini Anda ini orang kaya kok enak banget nih, langsung bantu masjid, musola dibantu, meninggal ya enak. Nah, itu orang cerdas, masih cerdas ya. Urusan ilmu bagian masing-masing. Nah nanti kita kalau bab dakwah, semua Allah beri kesempatan untuk mendekat dengan sama kesempatannya. Orang kaya dengan kekayaannya, orang berilmu dengan ilmunya, pejabat dengan jabatannya, orang fakir dengan kesabarannya. Semuanya ada, nggak boleh ada mengatakan saya nggak bisa dekat kepada Allah. Cari apa potensi Anda kan gitu ya dalam dunia pendidikan sukses kan potensimu apa? Potensiku sabar. Kenapa? Nggak pernah punya duit. Oke, bersabarlah. Potensiku dengan duitku karena saya kaya raya, masya Allah. Saya ini kayak Abdurrahman bin Auf, tidak ada bongkang tanah saya buka kecuali keluar permata kurang lebih. Saya kok gampang banget bisnis. Ya orang lain jualan telur rusak, ternyata saya bikin roti telur jadi duit. Ada orang kaya. Jatah Anda melalui kekayaan itu, maka gali potensi Anda. Bersaing dengan apa yang Allah berikan pada Anda. Memang diangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang berilmu. Tapi dia tidak akan sendiri. Ternyata ada lagi bukan berilmu tapi terangkat orang yang mengangkat orang berilmu. Kan almarhum aman ahabba. Karena Anda dekat dengan ulama, ustaz-ustaz di samping rumah Anda. Ustaz, tidak usah mikir di pondoknya, saya bikin. Ini ustaz makan enak, mobil mewah, masya Allah, rumah megah. Tentunya apa? Ustaznya bisa kaget. Haji kok ada di sini. Yang ngurusi pondok itu kan saya dulu. Kurang lebih begitulah kalau kejunan di surga nanti. Makanya jadilah Anda orang cerdas. Jadi kalau memang Anda tidak punya ilmu, ya jangan berhayal jadi penceramah. Karena pintu Anda adalah dengan harta, bukan dengan ilmu. Kalau Anda ceramah bisa salah-salah. Sama, Ustadz tugasnya Anda beri surat teladan, ngajar ilmu. Jangan sok jadi donatur 1000 kaum miskin. Yang nggak punya duit, nanti kerja, bohongin orang, kerja salah. Sudahlah Anda Ustadz menekuni tugas Anda. Nyebarkan ilmu, kemudian setelah itu apa? Memberikan contoh yang baik, selesai. Sama nanti, kita akan jadi ahli surga semuanya. Makanya setelah itu apa? Nggak boleh kita saling merendahkan.
Kan Nabi melarang, kita tidak tahu, jangan-jangan dia tampaknya begitu tapi lebih mulia dari kita. Apakah jaminan saya adalah lebih mulia? Tentu tidak, hanya kursinya saja lebih tinggi. Sebab memang ini sunnah, kalau ngasih ceramah ditinggikan. Nabi mengajarkan, kalau Anda memberikan petuah kepada orang atau ajaran ilmu, jangan sampai orang kepalanya bingung nyari kamu. Sehingga Nabi naik keledai atau batu atau istilah mimbar, maka kini ini sunnah, dianjurkan. Kalau bab sombong itu urusan dengan Allah. Makanya saya kadang kurang tinggi lagi sampai supaya kelihatan. Saya minta. Kalau Anda menilai sombong, ya alhamdulillah, yang biar saya jadi tawaduk, kan gitu saja. Cuman ini coba kalau saya di bawah, ini jadi kayak gini anjur. Bukan berarti ini pangkatnya lebih tinggi di hadapan Allah, tidak. Sepanjang kita berlomba dong, kan gitu ya. Anda mendekat pada Allah, saya juga dong. Anda dengan harta Anda, ya saya dengan ilmu saya. Ayo bersaing, sampai kapan? Ayo tinggi-tinggian pangkat nanti di akhirat. Terus ya sama-sama tinggi rupanya ketemu di surga, kan gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang kecil hati setelah ini, nggak ada yang kecil hati. Tadi kan saya bersaing dengan diri Anda sendiri. Nah, cuman pun demikian, dekat dengan ulama itu penting supaya Anda selamat. Ada rambu-rambunya. Nah, kalau pengen selamat dengan kekayaan Anda, datanglah ke ulama. Bisnis saya benar enggak ya Ustaz? Cara sedekah saya bagaimana ya Ustaz? Kira-kira sedekah di mana yang lebih penting? Nah itu kalau Anda sedekah jangan pakai hawa nafsu. Sehingga ada orang kaya sedekah, tolong saya sedekah begini-gini. Enggak. Yang cerdas pada zaman Nabi berkata, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma ini adalah kebun yang paling bagus yang aku miliki. Ya Allah, ya Rasulullah, aku serahkan kepadamu, terserah kau letakkan di mana. Nah itu baru benar. Karena Nabi lebih tahu. Tadi Nabi ngomong, sebagian kau berikan kepada paman dan bibimu. Aja. Nabi, rupanya dia lupa, sedang bersedekah paman bibinya belum diperhatikan, dipotong dulu ke paman bibinya. Nabi mengajarkan yang benar, bukan tentang tuh bodoh. Tapi biasanya kalau ada orang sedekah banyak kita tanya, anakmu gimana? Saudaramu gimana? Kita tanya dulu, jangan-jangan dia hawa nafsu gara-gara musuhan sama adiknya, dia nggak punya keturunan, langsung dihawas musuhan sama adiknya. Sedekah kok karena musuhan, nggak benar. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ayo kita berlomba dengan diri kita sendiri, insya Allah semuanya pangkatnya tinggi. Makanya dekat dengan ulama, minta petunjuk, minta petuahan, ahli ibadah, nanti insya Allah di surga bareng-bareng, pangkatnya sama. Kita semuanya merindu. Kalau katakan belum ada jaminan, kalau dia mengatakan ya enggak, kita ada jaminan surga. Ustadz keliling ke sana kemari bukan bagi-bagi surga, salah. Ustadz mencari surga, sebab saya tidak tahu, jangan-jangan surga ada saya dibawa oleh ibu-ibu di belakang sana, atau ibu yang ada di sana. Gara-gara dengar omongan kami, ibu yang kaya raya itu, masya Allah, besok sedekahnya banyak. Pesantren pondok di sini harus beres. Wah ini, dia masuk surga nggak akan lupa dengan Buya. Ditanya dari mana kau bisa sedekah banyak itu? Ya saya dengar ceramah pagi-pagi itu. Siapa yang ceramah? Buya Yahya. Saya diangkat, enak. Yang sedekah dia, saya dapat. Makanya kalau ngomong yang baik, kalau ngomong jelek, itu berarti ngomong jelek, Pak. Dengar enggak, besok ini ada konser loh di alun-alun sini. Ngomong tok gitu, padahal ngomongnya hanya ceritakan ada konser, bukan nyuruh main konser. Ada 4 denger, langsung dicatat kapan. Datang maksiat di situ. Ustadznya ngomong dapat, makanya ngomong itu yang benar, jangan asal ngomong. Kurang lebih seperti itu. Ibu yang soleh ada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Isra jam berapa? 5:55. Saleh. Bila saya hormati dan muliakan, senang bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses selalu dalam dakwahnya untuk membawa umat ke arah yang baik dan agama yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ya, tadi dia menyampaikan orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan selalu mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Dan semua kita yang hadir di sini selalu berdoa dan menginginkan supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ya di masyarakat kita masih banyak yang punya opini bahwa orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak baik, contoh dalam keadaan kecelakaan atau disambar petir, dicap orang itu meninggalnya su'ul khotimah. Di sini saya membicarakan Buya, apa beda meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan su'ul khotimah.
apakah semua yang meninggal dalam keadaan tidak baik itu orangnya dicap sebagai orang meninggal sempurna? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mati kebakar, sambar petir, tenggelam, tabrak, itu sebab. Nggak ada urusannya dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Petir itu dengan mobil nggak ada beda. Disambar mobil sama disambar petir. Makhluk Allah semua. Jadi nggak boleh menilai orang su'ul khatimah hanya karena dia disambar petir, atau ketabrak mobil, atau kebakar, hangus. Ya. Bahkan dikabarkan orang yang kebakaran itu malah mati syahid, tenggelam mati syahid, sambar petir mati syahid, kebalikannya dong. Oh langsung dari mana ilmunya? Karena itu mati-mati semacam kebakar itu adalah tenggelam itu kalau dia adalah mati mulia. Nah, urusan su'ul khatimah dan husnul khatimah itu bukan kita yang melihat, Allah yang melihat. Bagi kita nggak boleh su'udun sama orang. Orang meninggal dunia mukanya hitam sekali. Dasar lesannya lesan kotor, ya Allah astagfirullah, matinya hitam su'ul khatimah. Dari mana? Memang dia ada jantung dan sebagainya sehingga ada darah, sehingga mukanya hitam. Yang boleh adalah kita saat ini, selagi seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan dia belum berubah agamanya, tidak murtad, maka insya Allah dia husnul khatimah. Sudah itu saja. Nggak boleh kita menduga orang su'ul khatimah. Nggak ada yang tahu. Yang ada su'udun, prasangka buruk kita dengan orang meninggal dunia. Awas hati-hati. Ada tanda-tanda yang disebutkan, enggak, tanda-tanda yang pernah disebutkan. Kalau kita begini-begini, itu untuk aku, bukan untuk dia. Makanya kamu jangan melakukan itu, nanti kamu su'ul khatimah. Kamu jangan melakukan ini, nanti su'ul khatimah. Itu mengingatkan kita, bukan untuk nilai orang. Biarpun orang itu misalnya melakukan banyak kejahatan, belum tentu loh dia su'ul khatimah. Jelek pungkasannya, belum tentu. Jadi nggak ada yang tahu tentang itu, maka pembahasan su'ul khatimah itu untuk mewaspadai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Tolong catat dengan tinta yang tebal. Bicara su'ul khatimah itu untuk mewaspadai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Orang lain Anda tidak tahu. Bisa jadi memang dia ahli maksiat, akan tapi waktu sakaratul maut dia merasakan sakitnya yang sangat-sangat bisa jadi saat itu sudah dihapus dosanya oleh Allah. Anda tidak tahu. Bisa saja sakit yang dirasakan waktu tabrakan berjam-jam, mungkin dia ahli maksiat. Mungkin dia pemabuk, pencuri dan sebagainya. Tak-taunya tabrakan dan 8 jam dia merasakan sakit, ternyata akan dihabiskan dosanya oleh Allah. Anda tidak tahu. Tak-taunya yang tersebar adalah dia habis mabuk, dia tabrakan. Habis mabuk, tabrakan. Kasihan. Sudah bikin sakit. Kan sudah jelas sakit di dunia ada hitungannya di hadapan Allah. Makanya sudah selamat tinggal nilai orang. Jangan sibuk, bahkan yang ada adalah husnul khatimah. Husnul dhon. Oh masya Allah, husnul khatimah. Siapa ini? Insya Allah husnul khatimah. Mukanya hitam, dia sakit sakaratul maut yang sangat, dihabiskan dosanya oleh Allah. Itu hati-hati. Ini hari ini orang semua husnul khatimah, su'ul khatimah. Kalau husnul dhon, husnul khatimah boleh. Misalnya waktu ngaji dia meninggal, insya Allah husnul khatimah. Ini insya Allah ya. Tapi kadang memang yang lebih berat adalah yang tampak seperti itu, kena sambar petir. Kan disebutkan yang diantaranya mati syahid akhirat adalah tenggelam, kebakar, sakit perut. Kan itu syahid akhirat. Meninggal langsung diampuni oleh Allah. Termasuk petir ini kan semacam api hangus. Tapi dasar kita ini yang senang gunjing orang, sampai orang mati digunjing. Astagfirullah, mati kena petir, sampai keluarganya tuh sedih terus. Kenapa anaknya dianggap su'ul khatimah? Makanya hati-hati Anda. Ternyata kalau Anda prasangka buruk su'ul khotimahnya seorang, Anda telah menggunjing dia yang telah meninggal dunia, bingung Anda cari minta maafnya. Lebih dari itu apa? Anda menyakiti yang hidup, ngenes yang hidup. Ya Allah, ayahku su'ul khotimah, disebut-sebut terus su'ul khotimah, nangis dia.
Baik, itu saja insya Allah. Tidak boleh Anda mengatakan si fulan suul khatimah. Itu urusan dia dengan Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhir di saat dicabut nyawanya. Dan semua merasakan sakaratul maut. Cuman kita tidak melihat. Hanya manusia dan jin saja yang nggak bisa dengar itu semua. Menjerit itu, orang meninggal dunia sakit. Tapi sakit bagi orang yang beriman, sakit penebus dosa. Itu kalau orang kafir mukaddimah siksa. Sakitnya mukaddimah siksa. Bukan sakit sakaratul maut, sakit saat di dunia ini. Kalau Anda diberi sakit, semoga Anda sehat. Kalau ada orang diberi sakit oleh Allah, kalau dia paham, itu adalah pahala lebih gede daripada pahala sholat sujud rakaat, sholat yang dilakukan. Karena sakit ada nilainya di hadapan Allah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sudah lebih dari 10 menit, sudah masuk waktu duha. Kalau ditambah satu pertanyaan lagi biar pas, kurang lebih 15 menit. Sudah isyraq. Sedikit kami tambahkan tentang sholat isyraq ya, supaya dapat ilmu. Sholat isyraq itu apa sih? Sholat isyraq, ini ilmu. Pendapat pertama yang dikukuhkan, sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi kalau sudah terbit matahari, Anda tunggu sejenak 10-15 menit, baru saat itu masuk waktu duha. Sehingga sholat duha disebut sholat isyraq. Pendapat kedua ini kecil, sekelumit dari ulama. Sekelumit dari ulama, tapi ulama jangan diremehkan. Sekelumit dari ulama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat di saat matahari terbit, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Jadi waktu terbitnya matahari melakukan sholat 2 rakaat. Biarpun ini pendapat dilemahkan karena apa? Memang di sana ada riwayat yang melarang kita melakukan sholat bersama terbitnya matahari. Sehingga disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sekelumit dari ulama mengatakan sholat isyraq adalah di saat terbit matahari melakukan sholat. Lalu mana yang saya pilih? Ya tentunya Anda boleh mengambil dua-duanya. Hebat kalau ngambil dua-duanya. Kalau tidak ngambil dua-duanya, ngambil satu yang duha. Jadi kalau ngambil dua-duanya begini, pas isyraq Anda sholat 2 rakaat. Itu pendapat sekelumit ulama. Kemudian setelah masuk waktu duha, Anda sholat duha, dapat 2. Tapi kalau 2 kali mas saya capek, ini nggak kuat, ya sudah, ambil duhanya saja, jangan keblinger ngambil isyraqnya. Habis isyraq nggak duhaannya. Sholat duha itu ranking tinggi setelah sholat fardu pangkatnya. Kalau Anda nggak punya waktu, ya sudah duha saja. Jadikan duha. Ada orang rajin isyraq, masya Allah. Kayak nunggu isyraq tuh ya nunggu apa? Harus isyraq, sholat. Duhanya enggak. Ya jauh dong sholat isyraq dengan duha, nggak ada apa-apanya. Duha. Jadi pangkat ibadah itu adalah sholat fardu tertinggi. Yang kedua sholat qabliyah ba'diyah yang dikukuhkan. Termasuk diantaranya witir sama sholat duha itu ranking kedua. Isyraq, tasbih ini bawah. Makanya orang-orang cerdas itu yang milih sholat berat-berat. Witir harus, duha harus, qobliyah ba'diyah harus. Itu. Jangan sampai tasbihnya panjang nggak ba'diyah isya. Ini kebelingan dia. Sholat tasbih nggak sholat ba'diyah isya, nggak bisa dibandingkan. Ba'diyah isya dikukuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda boleh langsung waktu isyraq itu melakukan sholat isyraq. Akan tapi kalau Anda dalam keadaan tertentu masih ngaji, selesaikan ngaji Anda. Jadikan isyraqnya adalah duha, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Anda lihat di mana saja. Bahkan sebagian mengatakan, lebih banyak mengatakan bahasanya waktu terbit matahari tidak boleh melakukan sholat. Bahkan sebagian mengatakan ini ada termasuk sholat yang terlarang. Ini ada mengatakan itu. Jadi kalau punya mengerti tentang pendapat kan enak. Maka kalau ada orang waktu terbit matahari sholat, Anda punya ilmu. Tapi saya akan jadikan sholat duha saja isyraq saya. Pas sekarang, jadi Anda jangan bubar kecuali Anda minimal 2 rakaat sholat duha. Untung sampai 8. Paling banyak sholat duha 8 rakaat. Dapat pahala haji dan umrah tamata ini sempurna. Ini saja, mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta, dari berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat.
Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, kami berada di dunia, maka berikan kepada kami di dunia hasanatan, kebaikan ya Allah. Kebaikan diri kami untuk kami, kebaikan untuk keluarga kami, kebaikan kami di masyarakat kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim dan jauhkan kami dari dizalimi. Kami ingin hidup kami indah di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan maha kasih, Engkau maha tahu keadaan kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ampuni kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzahmu dengan siksamu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mudahkan kami melakukan kebaikan dan jauhkan kami dari segala yang Kau murkai. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah, pinjaman online atau yang lainnya ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari zalim kepada pasangan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami tidak ingin tersiksa di alam barzah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam keharaman, kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni mereka, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, Engkau Maha Pengampuni ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menyesali dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu, kami takut neraka-Mu ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami, maka ampuni kami ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada yang tertinggal pengumuman. Kita di pondok di Batam ada pesantren. Yang satu untuk tahfidzul Quran, lanjutan ke atasnya ngambil kuliah Fakultas Syariah yang sudah kita siapkan di Cirebon. Ada SMP Al-Bahjah di Tanjung Priok. Anda harus menjadi penyeru paling tidak, atau dimulai dari anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, anak tetangga. Tanjung Priok SMP, SMA-nya dilanjutkan ke pusat ke Cirebon, atau semoga tahun depan sudah dibuka SMA-nya di Tanjung Priok ya. SMP Al-Bahjah Al-Zainiyah Nahdlatul Ulama. Insyaallah itu selamat untuk anak-anak kita semua. Sampaikan pada yang lainnya. Dan kita ada stasiun radio 104,7. Mobil Anda hari ini kami janji, tolong mobilnya di save 104,7. Kalau Anda ingin punya ikatan kuat, mobilnya semua langsung. Kalau Anda punya 50 mobil, semuanya di save 104,7, 104,7. Sehingga sopir Anda itu kalau lagi ngantar barang-barang dengar ceramah, Anda dapat pahala. Itu orang cerdas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.